استفاد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى أرواح الحبيب أحمد بن عمر الشاطري ثم إلى روح سيد واحد حبيب صالح بن عبد القادر الحامد ثم إلى روح أبي حسين بن أحمد الجفري ثم إلى روح الحبيب طلحة بن محسن بن علوي السقاف ثم إلى روح بسوينة ثم إلى روح عبد الله بن علي بن سلم بن جندان ثم إلى روح Pak Paji wa zaujatih usulihim wa furu'ihim thumma ila ruhi Siti Muharramah binta Ishaq wa usulihim wa furu'ihim thumma ila rahman amara hadal musalla sabiqan wa lahiqan wa walidna walidihim anna Allah yafilan wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pelajaran kita ini, berapa hari ini? Libur ya? Minggu kemarin libur enggak? Minggu masuk ya? Libur. Semoga istiqomah insyaallah. Di sini muallif ya, pertemuan sebelum kita libur itu muallif menyebutkan tentang masalah firman Allah yang intinya itu berhubungan dengan qati'ut thariq. Ya. Qati'ut thariq itu begal. Begal lah qati'ut thariq. Di sini Allah menurunkan firman-Nya, innama jazaa'ul ladzina, hanya saja jazaa'u pahala balasan alladzina yang yuharibunallaha, mereka memerangi Allah, wa rasulah, dan mereka tadi itu memerangi Rasul, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka itu melaksanakan berbuat di muka bumi ini dengan kejelekan, dengan kemaksiatan. Mereka yang memperlakukan bumi ini dengan kejelekan, gitu maksudnya. Paham ya? Apa balasannya? Ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Mereka dibunuh, atau mereka dipasung, atau mereka dipotong tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, min khilafin, dengan yang bertentangan, yang berlawanan. Kalau tangan kanan dipotong, seketika itu kaki kiri dipotong. Berbuat lagi, tangan kiri dipotong, tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Itu kalau berbuat lagi. Kalau mencuri kan sekali tok, berbuat lagi ya tangannya lagi. Tapi kalau untuk begal di antara hukumannya itu ya itu langsung. Tapi bedanya kalau dengan pencurian langsung tek, kanan kiri, kanan tangan, kiri kaki. Begal lagi, nanti ada keterangannya nanti. Tangan kiri, kaki kanan. Paham ini ya? Au yunfau minal ardi, atau dia diasingkan. Yunfau, mereka dibiarkan gitu. Minal ardi, dari bumi. Diasingkan. Nah, makanya di sini mu'allif menyebutkan apa? Wahtalafal mufassiruna fi iqa'il uqubati al usati. Para ahli tafsir berbeda pendapat di dalam penentuan, penentuan al uqubati al uso, yaitu hukuman bagi pelaku maksiat, bagi para pelaku maksiat. Di sini maksudnya gini, ayat ini asbabun nuzulnya berbeda-beda di antara
para ahli tafsir nyebutkan. Sekarang pendapat yang pertama. Wasababu nuzuli hadhil ayati qalu. Wasababu dan sebab apa? Nuzuli hadhil ayati, turunnya ini ayat. Turunnya ini ayat. Qalu, mereka mufassirun. Mereka orang-orang ahli tafsir mengatakan, apa itu? Ja'a thamaniyatu nafarin. Ada berapa? 8 orang. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian apa? Wasyakau ilaihi al-marada. Mereka ngeluh sakit kepada Nabi. Ngeluh sama Nabi. Nah, ini kemudian Nabi ini menjalankan normalnya. Kira-kira kalau Nabi datangi sakit kemudian inti sembuh tak? Sembuh. Cuma Nabi tidak ada seperti itu. Makanya kalau dihubungkan dalam tasawuf itu dikatakan orang itu yang sedikit-sedikit mengeluarkan karomah, sedikit-sedikit mengeluarkan, apalagi pertunjukan mengeluarkan karomah. Kalau betul itu karomah, kalau betul loh ya, karena bukan karomah bisa juga istidraj juga bisa. Kalau betul itu karomah, mengeluarkan tidak dalam keadaan terdesak, menjatuhkan derajatnya di dalam pandangan Allah. Nah, ini lihat tadi. Mereka datang 8 orang sama Nabi, orang dari jauh. Kalau pikiran kita sudah wis, langsung aja kayak banyu. Lain Nabi tidak butuh banyu, tidak membutuhkan air, langsung sembuh langsung. Tapi enggak. Apa Nabi ngajarkan? Fakola, Nabi menyampaikan kepada mereka tadi itu, ala tajlisuna ma'aru'atina tashrabuna minal albanil ibili wa abwaliha. Sabar. Kalian kamu sekalian apakah ndak duduk dulu, ndak nginep dulu di sini bersama pengembala kita. Bahasan kita orang gini, ada komunitasnya sendiri. Mereka ini bisa tinggal di sana dulu. Kamu minum dari susunya onta dan sabar dan kencingnya. Ya opo beb ngombe uyune unta. Ya kan? Sampai kan masuk di viral itu ya. Kita minum ini, Allah. Kayak ada umbian mana ya. Tapi kita ngelihat secara hukum ya, kita ngelihat secara hukum, hukum apa ini? Hukum dohirnya gini. Dalam kitab Fathul Bari, wa amma syarabuhum al-baula fahtaj bihi man qala bi taharatihi. Amma minal ibili fa hadil hadithu wa amma min ma'kulil lahmi fa bil qiyasi alaih. Jadi kalau tentang masalah minum kencing, kencing apa itu? Minum kencingnya dari onta misalnya, maka kita membutuhkan pendapat bahwasannya itu adalah suci dulu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan apa? Wa amma min ma'kulil lahmi fabil qiyasi alaih. Kalaupun kita katakan, oh ini karena dagingnya halal dimakan, maka kencingnya juga suci. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka dibutuhkan juga kepada kias ini. Kias apa? Lah, onta kan kencingnya boleh diminum katanya, ya kan? Sehingga kenapa kok bisa diminum? Oh karena dagingnya bisa diminum. Oh berarti kalau dikiaskan, setiap binatang yang dagingnya itu halal untuk dimakan, maka kencingnya boleh diminum. Itu kiasnya. Hati-hati, ojo turu. Iki tak api sing radio tak api. Malah ngono krungu adzan ditinggal. Ya apa iki sampe Umar iki. Oh iki. Berarti kan ya, ini perlu kias seperti itu. Kalau memang dipaksakan gitu ya. Nah, ternyata di antara ulama itu ada yang menggunakan kias ini. Berarti apa, Junet? Iki paham enggak iki? Berarti beberapa ulama mengatakan apa?
Boleh apa? Apanya? Paham berarti. Ngerti ya? Kenapa? Jadi gini, kita jangan nyalahkan kalau ada di madhab lain. Ada di madhab lain, nanti bentar lagi, mengatakan tidak apa kencingnya onta. Paham enggak? Jangan kita, loh ya opo sirek kencing kok tidak bagus, menteri apa, perhatikan sini, sini penting kok nulis, perhatikan sini. Karu-karuan nih, lihat sini. Ngerti ini? Ini jangan kita, yang pertama adab yang ndak ono. Opo iki mosok ngene? Itu adab ndak bener. Secara hukum syariat pengambilan seperti itu, kenapa kalau di antara mereka ada yang mengatakan kencing onta itu suci? Karena didasarkan hadis dan dikiaskan juga tentang masalah dagingnya ini. Dengan seperti itu dikiaskan pula, adalah juga yang mengatakan kencing pokoknya itu dagingnya bisa dimakan, boleh. Ini lepas dari kita loh ya, lepas dari kita. Nah baru wahada qaulu Malik wa Ahmad wa ta'ifatin minas salafi. Nah ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad, dan sekelompok dari ulama-ulama yang terdahulu. Nah, dari ulama kita Syafi'iyah, menyatakan enggak boleh. Kencingnya onta tetap dihukumi sebagai najis. Cuman ada mujtahid madhab. Jadi madhabnya Imam Syafi'i cuma menyatakan boleh seperti pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abi Hanifah. Paham ini? Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hanbal ini. Wa wafaqahum minasy-Syafi'iyyati. Siapa? Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Munzir wa Ibnu Hibban wal Istokhri war Rawyani. Tuh. Jadi di kita sendiri meskipun kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan najis, ndak apa. Beb, lek najis boleh diminum apa ndak? Ya kon sampel memang. Lah mosok najis diumbi. Itu. Kita mengatakan ndak boleh. Tapi ada pendapat yang lain. Di madhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di kita sendiri, di antara ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan boleh, seperti madhab yang menyatakan boleh, Imam Malik dan Imam Ahmad. Makanya dikatakan sini, tadi kan wa dhahaba Syafi'iyyu wal jumhuru ilal qauli binajasatil abwali wal aurasi kulliha mimma kulil lahmi wa ghairi. Nah, kalau ulama Syafi'iyah jumhurnya kebanyakan mayoritas najis, kencing dan juga kotorannya, mutlakon, mau itu dagingnya dimakan mau dagingnya dimakan, tidak boleh ya. Itu suka ngono Pak maksudnya. Kayak ngono wis, konco-konco ndak ngerti pisan. Aku dhewe yo rada ndak ngerti pisan. Padha ae wis. Cek wis pokoke ngono. Dadi lek saiki ketok orang-orang minum kencingnya ini Junet misalnya ngombe uyune iki. Net ndak oleh net. Tuh. Ana ikuti Ibn Mundir beb masuk. Ya ndak terserah ente. Yang kita orang wis ini. Makanya gini, guru kita Taufik pernah cerita gini, perhatikan ini. Beliau itu pernah cerita sama kita kemarin waktu yang beliau nginep itu cerita gini. Ana ini pernah hadir di majelis waktu di Mekah itu pembesar-pembesar. Ka'annahum akmar. Mereka depan kita ini kayak bulan-bulan kabeh. Golongan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib siapa? Al-Haddad Thaha ya? Habib Ahmad Thaha. Iya, terus iya,
Habib ya bin Toha. Sebagai saya wis di Afrika ya tahu. Akhirnya sama Habib siapa ini? Yang dipanggil Habsyi itu Al-Habsyi Abu Bakar. Ah? Al-Attas itu Al-Habsyi. Itu kemudian banyak pembesar. Waktu itu ada satu masalah dalam VG. Semuanya ngasih ngomongan gini. Disebutkan kitab ini kata, oh iya di gini kata, di gini kata. Semuanya loh ya, disampaikan. Oh kitab ini. Katanya beliau fujatan itu. Jadi pas runggung ini, ono masalah langsung, rek gitu langsung. Kayak kita orang ngono loh, kayak Junet, masya Allah ya. Regane parfum piro? Oh niki sak mene, regane sak mene. Ya. Bedone iku kitab iku parfum. Yes, katanya beliau apa? Setelah selesai semuanya, omongan semuanya kitab loh ini, bukan ngawur. Terus salah satu orang, kalau tidak salah Habib Toha, Habib Masyhur Al-Haddad, itu ngomong, ya Habib Abdul Qadir, istigol salaf. Ya Habib, wah Habibin ada juga, ada. Ya Habib Abdul Qadir, itu kalau salaf gimana melihat hal ini? Terus kata Habib Abdul Qadir, zakar salaf kata yang nyebutkan ini di kitab ini. Khalas, benar doa. Ya wis, anak ikut ini aja. Kita ikut ini. Jadi mereka ini bukan bodoh, Pak. La hasya wa kalla. Bukan enggak ngerti loh. Makanya kadang-kadang ada orang yang nentang misalnya jedek. Misal, itu gimana itu kok sholat Jumat di akhir? Padahal disebutkan ngerti. Mereka paham, bukan enggak paham. Cuma mereka ini mizannya, timbangannya itu pasti salafnya. Kita orang ittiba juga gitu. Sekarang ini misalnya ya, masalah kencing. Ayo, misal ada orang tiba-tiba ngambil kencingnya apa iki? Unto diminum. Kita kata kenapa? Loh, najis. Enggak. Apa disebutkan ada juga di mazhab Syafi'i ada. Loh terus sampean dewe kok enggak, Beb, misalnya ngono. Jawaban gampang satu, Pak. Apa jawabannya? Salaf ananda. Itu salaf. Anak itu lagi. Kenapa kita orang tidak baca rotib kok tidak misalnya jam 12 malam waktu serem gitu kan? Ya, atau waktu pagi kan enak suasana. Atau duhur lah. Atau asar. Atau menjelang maghrib ada. Menjelang maghrib aja. Ditulis sama Umar kan? Gobel maghrib ada bacaan, tapi pernah tidak itu dapatkan di Hadramut atau di pembesarnya kita baca rotib sebelum maghrib? Tidak ada. Kita tidak akan nentang. Itu mau baca rotib ba'dal asar, itu mau baca ba'da subuh, itu jam 12 malam koyo nonton biskup midnight show misalnya. Terserah. Cuma satu, salaf enggak. Titik. Bukan berarti paten kalau salah ndak. Anda perlu sampaikan ini supaya apa? Ojo moro-moro kon teko kene, ndak apa-apa wis saya wis. Ayo kencing wedhus kene. Halal. Jangan apa Habib Umar. Oh iya Rana. Akhirnya di demo aku. Aliran sesat. Waduh. Paham ini ya? Ngerti ini ya? Itu. Taib. Nah, katanya Nabi menyatakan ala tajlisuna ma'ru'atina tashrabuna minal albanil ibli wa baliha. Dak duduk dulu dak nginep dulu. Disebutkan dulu biar enak dulu, kamu bisa minum susu, ada susunya onta atau kencingnya misalnya. Faqalu, mereka mengatakan na'am. Iya. Iya ya Rasul. Nginep mereka kan? Summa lamma sahhu, maka ketika mereka apa? Sudah sembuh, ternyata qatalu ar-ru'ata. Mereka ini 8 orang ini bunuh pengembala yang lain, berarti sahabat. Gimana?
bunuh yang lain. Wastaku al-ibila, ngambil, mengarahkan maksudnya ngambil ontanya, wafirru, mereka lari. Jadi ditolong mentung ceritanya. Diberikan pertolongan, justru bukan terima kasih, berbuat onar. Naudzubillah, bunuh mencuri harta, tepat kan ya kan? Bunuh mencuri harta. Nah, ya kan? Lari. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Khobar itu sampai kepada Nabi. Perhatikan ini. Faghadiba. Nabi marah. Jadi bukan berarti Nabi itu tidak marah, Pak. Nabi itu marah juga. Tapi marahnya Nabi itu kalau berhubungan dengan Allah. Kita ditambahi berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Nabi. Tidak boleh diem. Ada orang misalnya mencaci maki Nabi dengan mengatakan miras dan naudzubillah, semoga dijaga mulut. Kemudian ada orang, tidak benar kamu seperti itu. Ya, jangan. Nabi itu dicaci maki loh. Ya apa sih? Lek ngono ya tak ilokno pisan kon. Kon iki sampel. Tidak ngamuk, bapakmu di neraka. Wah ngajar, ojo ngamuk. Nabi tidak pernah ngamuk. Masa kate ngono? Nabi marah. Jangan sampai kalau urusan Allah, urusan Nabi, kita seolah-olah rahmatan lil alamin. Tapi urusan ayam kita orang hilang, rame ngamuk. Yang jadi pertanyaan, naudzubillah, apakah serendah itu sampai engkau kalau urusan Allah dan Nabi Muhammad tidak marah, sedangkan urusan, ya Allah, harta kecil itu marah? Lah, tidak benar. Marah Nabi. Bahkan lihat nanti, bagaimana tindakan Nabi. Ini belum turun ayat loh ya. Nabi bukan cuma marah. Karena apa? Pelanggaran ini. Sudah ditolong dalam keadaan sakit, dijamu, diberikan obat, diberikan makan, diberikan tempat. Tidak terima kasih, bunuh. Ngambil hartanya, marah. Bukan cuma marah, perhatikan riwayat ini. Faghadiba. Terus apa? Faba'atha fi talabihim wa amsakuhum. Oh, sahabat inti, intelijen. Nabi memerintahkan ini sahabat untuk nyari, ketemu. Berarti hebat sahabat ini. Ini kadang-kadang sisi seperti ini dihilangkan, Pak. Sisi seperti ini dihilangkan. Tujuannya untuk melemahkan Islam. Jadi seolah-olah lek dicaci maki Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi lek parteku sing dilokno, awakku sing dilokno, ngamuo. Ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana ini. Pegang. Apa yang terjadi? Apa kemudian dipegang? Tobat. Minta ampun. Perhatikan ini. Fa'amaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang merintahkan, nurunkan. Bahasa kita orang apa? Menurunkan apa? Eksekusi. Nurunkan apa? Fasumila a'yunuhum. Sumila ini apa? Dicongkel. 8 orang itu itu matanya dicongkel. Ya opo ini? Ayo ngomong. Nabi itu rahmatul alamin. Iya rahmatul alamin, tapi ada berhubungan dengan Allah. Jangan main-main ente. Dicongkel matanya. Kemudian apa? Wa quti'a aydiyahum. Gini, wasamila ayunahum, mereka dia atau di apa dicongkel ya. Wa quti'a aydiyahum. Tangan-tangannya dipotong, wa arjulahum, kaki-kakinya dipotong. Terus apa? Wa taroku, mereka meninggalkan hatta matu, sampai mati. Ala halihim, dalam keadaan mereka itu sudah matanya dicongkel, tangannya dipotong, kakinya dipotong, dibiarkan sampai mati. Dan itu sepadan. Nah, turun fa'anzarallahu hadhil ayata, turun ini ayat. Yang perlu difahami di sini, untuk mencongkelnya ini memang belum turun ayat. Betul, belum turun ayat. Setelah turun ayat tidak perlu dicongkel wis, cukup dipotong tangannya dan kaki secara berseberangan. Kemudian
dibunuh, kalau dia bunuh juga kemudian disalib, dipasung selama 3 hari. Tapi di balik itu semuanya, Nabi itu memiliki sifat kalau ada orang kurang ajar diberitahu tidak bisa, melampaui batas, bukan nasihat tok, diberikan tindakan. Buktinya apa? Mata mereka yang bunuh itu, yang ngambil hartanya itu dicongkel sama sahabat. Ngerti ya? Jangan mau ditipu ente. Masjid dibuat karu-karuan, ini buat karu-karuan yang diem. Kita ini rahmatan lil alamin. Tutup rahmatan alamin kon bongol. Satu. Atau ndak, ente ini jargonnya orang-orang yang merusak Islam. Sudahlah. Perlu ditanyakan itu. Dari belakang situ berapa? Apa nih Beb? Ya mbok berapa apa nih tak tahu. Ya. Nggak boleh diam menghadap masyarakat, nggak boleh. Nggak boleh, wajib zakat. Ngerti nih ya? Tegas Pak Nabi itu Pak, nggak main-main loh Nabi itu. Tapi rahmat syafaku itu ada. Ada datang seorang perempuan dalam keadaan hamil, kemudian kata, ya Rasul, anak ini sudah berbuat zina muhson. Udah punya pasangan atau pernah punya pasangan hamil. Dibalik-balik sama Nabi, agar tidak ngakui seperti itu. Tetap aja. Akhirnya apa? Harus turun. Turun yang namanya apa? Ya harus dikisos. Apa? Dirojem. Dirojem. Mau tidak mau. Tapi apa? Ditunda dulu sama Nabi. Karena dia hamil. Sampai melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya butuh nyusu. Dibiarkan dulu untuk nyusu. Ini syafaqahnya Nabi. Jadi Nabi tidak brutal Pak. Nabi tidak brutal. Sehingga kalau kita lihat riwayat seperti ini, dicongkel matanya, ini tidak brutal. Meskipun setelah itu, kalau terjadi seperti ini, tidak perlu dicongkel mata. Turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Tindakan itu perlu Pak. Makanya daf'us so'il, nanti ada pelajaran daf'us so'il. Daf'us so'il itu membela diri, tidak langsung. Kalau dia mampu dibentak tok wis cukup. Diberitahu, ojo ini, mari. Ndak kene, ya dengan tindakan lah, misalnya kebuk karo penjalin, misalnya. Kalau misalnya ndak penjalin, ya delok ngetok wis wedi, ojo wis rek, akan kok jantungan ae. Ya. Kencak-kencak, santet tok, tak. Nah, mari udan rada redam. Nah, itu ndak apa. Iya. Paham ya? Wa ba'dul ulama qalu nazalat fi waqa'in ukhra ghair hadir waqi'ah. Nah, ada yang mengatakan, ulama mufassir yang lain mengatakan bahwasannya enggak, ini turun kepada kejadian yang lain, bukan kejadian ini gitu. Wa ala kulli hal. Ya wis, kalau memang gitu, maksudnya wa ala kulli hal, ya wis kok ngono iku wis ya. Maksudnya bahasa Jawa nih. Fal ulama'u qasamu qati'at tariqi ila arba'ati aqsam. Ulama bagi yang namanya begal itu menjadi 4 kelompok, menjadi 4 orang. 4 komunitas. Itu. Waktu sama hadil ayat ayatul hirabah. Ayat ini adalah ayat untuk pemerangan. Wa taqsimu fiha fi qouli ta'ala, pembagian di dalamnya ayat ini, di dalam firman Allah Ta'ala itu disebutkan di sini, innama jazaa'ul ladzina yuhibbunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu. Pertama, kalau memang mereka tadi itu idza qatalu, kalau mereka bunuh maka mereka dibunuh. Qalu walau kana wahidan minhum qatala wal baqiyatu ma'hu ila jambihi qalu yuktaluna kullahum. Kalau sekelompok orang, ini ya misalnya berapa orang, 5 orang, 4 orang misalnya, yang bunuh ini 1, yang 3 nunggu, ngelihat, yang 1 eksekusi, bunuh itu loh. Terus bagaimana? Apakah turun kepada 1 orang tok ini yang dibunuh, yang 3 ini enggak? Dikatakan oleh para ulama semuanya dibunuh. Kenapa? Karena dia diam juga,
tidak mencegah dari perbuatan kriminal pembunuhan tadi itu. Nah itu, li'annal amala amalul jami'. Karena yang dilaksanakan satu orang ini pasti kesepakatan yang lain. Makanya hati-hati. Makanya jangan salahkan Pak. Kalau misalnya, semoga dijaga oleh Allah, kita duduk di tempat yang tidak benar. Tempat di situ tempat narkoba, orang pakai sabu-sabu, orang pakai ini, pakai itu. Ente duduk di sana. Dengan dalil apa? Anak cuma minum kopi kok. Akhirnya datang polisi gerbekan. Naudzubillah ya, mau dijaga oleh Allah. Dijaga. Akhirnya apa? Ente diperiksa juga untuk tes urin. Ente marah, nggak bisa. Anak tidak minum homer kok. Anak tidak narkoba, ini itu dan lain sebagainya. Nggak bisa. Karena apa? Itu satu orang itu berbuat, yang lainnya kena. Ente bisa bayangkan. Itu kalau perbuatan jelek Pak. Kalau perbuatan baik, sama. Sama. Dalam kitab Ihya yang kita baca, hari apa itu? Satu hari sebelum ini. Atau 2 hari kemarin. Sebaik-baik telinga itu ketika dia dengarkan ada orang baca Quran. Bukan baca loh. Dengarkan orang baca Quran. Goidanya kembali ke sini. Li'annal amala amalul jami'. Karena ini amal keseluruhan. Sampai duduk sekarang ini ya. Duduk, kan dengarkan. Masuk melok ngomong. Enggak kan? Apalagi dia ngomong sama anak depan anak. Ya Masya Allah, uji nyali berarti ente. Ya kan? Ente duduk gini kan? Mbu faham, mbu kuweden ya wallahu a'lam wis. Ngene kan? Anak ngomong kan? Anak nyampaikan di kitab ini. Itu terhitung sampean juga nyampaikan di kitab. Makanya pahalane sama. Itu. Ini pentingnya orang itu untuk duduk dengan orang pilihannya Allah. Hah? Siapa kemana itu ya? Ada di salah satu amalan di akhir zaman ini, di akhir zaman yang paling gampang menyelamatkan kita. Berarti kan ini, amalan yang paling gampang menyelamatkan kita di zaman ini. Kalau misalnya, mempelajari kitab, iya soro si utuh hafalan. Intiku, itu Hadramut dulu, iya wis soro, petang tahun, bukan soro. Ndak. Nyung Rasulullah. Ada Pak? Apa? Kumpul sama orang soleh. Wis. Dan ini amalan yang paling layak sekarang ini. Sudah. Inti kumpul aja sama orang soleh. Inti duduk sama orang soleh. Orang soleh itu buat dzikir, inti ikut. Orang soleh itu baca kitab, inti ikut. Ada ustadz baca kitab, genah, enggak nyeleneh, ikut, enggak ada masalah. Sampai dimudahkan loh sama Allah. Anak ini dalam keadaan ya apa biasa sakit misalnya, atau mau datang ke tempatnya siapa misalnya ustadz mahali kejauhan, sepeda montore, waduh ampek beb, takut paru-paru basah menteri opo. Radio, bukan. Nunggu. Enak kan? Tapi masih pengajian. Aku beb masih pengajian di warung beb ngono-ngono. Iya ndak apa-apa. Ndak enake di warung iku karo sing dawa iku lho. Sing kon cekeli. Nah, iku. Wis pokoke penting ngrungokno beb. Paham ini ya? Iya, Pak. Ini amalan soleh ya. Li'annal amala amalul jami'. Anak ingat cerita apa? Habib Abdul Qadir bin Husain. Muridnya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf Siwun. Itu dulu kalau waktu semoga panjang umur sehat, sebentar lagi nih masuk Rejab, itu ada pembacaan kitab itu apa? Talkhis apa? Tarsyih. Kitab Tarsyih, kitab apa sing kesimpulannya dari kitab Ihya apa? Tarjidus Shorih, Tajrid. Sahih Bukhari. Itu kan semua Pak kepingin baca Pak di depan gurunya. Muhammad bin Hadi. Semuanya kepingin baca sampai rebutan gitu. Katanya beliau, kenapa kamu berbuat seperti itu semuanya? Kok sampai tidak ada adabnya bahasa kita orang?
sampai ngangkat suara segala. Indi, di dalam pandanganku, al-qari' was-sami' sawa. Dalam pandanganku katanya beliau, orang yang baca, orang yang dengarkan sama. Maka Abdul Qadir, apa Yusuf Taufik ini? Abdullah bin Nasir mengatakan, setelah aku dengarkan seperti itu, maka aku pun tidak berusaha rebutan. Artinya kalau diperintah guru kan baca, kalau enggak. Paham ini ya? Itu sampai situ dulu. Ayusallabu itu di apa namanya? Dipasung. Lek bosone kita orang dipenteng. Bukan dipenteng, disalib. Iya, ya penteng padha ae. Iya, penteng kayak sarung. Tapi wis mati. Dia wis mati nanti. Dia kayak di tengah pasar. Jadi begal itu di tengah pasar. Kira-kira lek di pasar Lumajang model kayak ngono, ono begal. Mari dihukum kayak ngene, dipenteng. Wani ndak orang begal? Ojo lek mantene. Ayo iki ono iki mari ono rombongan iki nggo montor. Nah, apa? Penteng. Wedi kabeh. Itu kan efek jerahnya di situ. Itu dibahas. Kalaupun tidak takut apa? Rusak, untuk apa kan ada pembahasan itu. Itu. Ya sampai situ ya. Insyaallah semoga diberikan kefahaman oleh Allah ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Allahu a'lam.